Bagi yang baru lulus ataupun yang kayak udah kelas 3 SMA tuh rasanya kayak aduh gimana ya bingung gitu. bisa balance lah gitu kuliah sama kerja gitu, bisa diimbangin. Yang dulu aku dikejar-kejar guru, sekarang Iya. aku yang ngejar-ngejar dosen gitu. Betul. Nah, freelance itu kan kita nggak full time gitu kan, bener-bener nggak ada jaminan Paruh yang waktu dong. Halo, balik lagi di channel NPC Media. Selamat datang di sesi ngobrol bersama Awel. Yeay. Halo Mbak. Halo, Udah lama banget. Gila, kayak suara kita kayak beda-beda. Halo, udah lama banget. Iya, bener, terus bajunya udah sama, ngomongnya sama. Kayaknya kita lagi merindu deh. Iya, kita nggak janjian guys, cuman Iya, kayak bener. Tiba-tiba hitam-hitam ya, Iya, Mbak. hitam-hitam. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai anak-anak SMA yang sebentar lagi bakal lulus dan mau menentukan pilihan untuk masa depannya. Wow. Gitu, Mbak. Kan katanya realita banyak zaman sekarang tuh kan perusahaan kan kayak kualifikasi perusahaannya tuh yang mencari karyawannya tuh kayak nggak manusiawi katanya. Terus Wah, nggak manusiawi gimana tuh? masih ada perusahaan yang masih membuka lowongan untuk fresh graduate gitu. Terus kita tuh kali ini bakal ngebahas tentang kuliah dulu atau kerja dulu. Wow. Iya. Bagi yang baru lulus ataupun yang kayak udah kelas 3 SMA tuh rasanya kayak aduh gimana ya Bingung, gitu. iya. Aku pernah sih kayak gitu, bingung. Kayak Gitu mau ya? kemana gitu. Kita bahas di sini ya guys ya. Oke, langsung Oke. aja aku nanya nih ya Mbak ke Mbak. Iya. Dari pandangan Mbak sendiri, better lanjut kuliah dulu atau langsung kerja dulu nih, cari pengalaman gitu? Ini menurut pribadi sih Oke. sebenarnya masing-masing. Cuman kalau misalnya menurutku sendiri ya gitu, nggak ada patokan khusus atau harus A atau harus B B, gitu kan. Karena kayak pilihannya tuh masing-masing gitu. Oke. Contohnya gitu ya. Kalau seumpama kita tuh misalnya kita punya cita-cita tuh jadi let's say A gitu. Oke. A ini ada batas umur yang harus dikejar, misalnya kayak gitu. Nah itu kan berarti kita kalau misalnya kita anggapannya kuliah itu kan minimal berapa tahun? 4. Sekarang iya 3,5 4 tahun Iya, lah iya, ya 4. gitu. Anggaplah 4 tahun. Nah kalau misalnya batas umurnya itu mepet, jadinya ini kan anggapannya apa ya? Probabilitas Oke, persentase kita buat masuk itu kan jadinya bukan agak kurang, cuman misalnya kita punya 4 tahun nih Oke, buat sampai masuk gitu. Bingung nggak? Bingung sih 4 tahun Bingung sampai yang masuk. gini. Let's say kita habis SMA itu SMK, SMA SMK umur umur 18. 18-an 17 Ya, lah gitu. anggaplah 18 gitu kan. Terus kita punya cita-cita misalnya jadi A gitu. A ini penerimaannya cuman bisa sampai umur 25 gitu. Tahu. Nah, 18 tambah 4 berapa? 22. 22. Berarti kan kita masih ada 3 tahun nih gitu Iya, kan untuk betul. nyoba gitu kan. Amit-amitnya gitu. Kalau misalnya ya kan kita sebenarnya kalau punya udah tahu nih mau cita-citanya A, ya langsung aja kan digarap gitu. cita-cita itu. Nah, nggak perlu nunggu gitu loh. Kalau misalnya memang udah pasti gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya kita mau kuliah dulu sebenarnya ya juga nggak ada masalah Iya. gitu kan. Dengan 4 tahun itu ya kita masih bisa nyoba gitu Iya. kan. Cuman memang agak mepet sama kualifikasinya benar. gitu. Tapi ya balik lagi sih gitu. Itu semua kan di banyak faktor sih gitu kan. Betul. Dari segi ekonomi. betul, dari segi ya Apa kita ya? maunya apa juga gitu. Mimpi kita apa, cita-citanya kita apa. Atau ada penghalang buat masuk kuliah, misalnya univnya. Ada teman aku beberapa ya Mbak, kayak dia tuh nunda kuliah dia karena mau masuk universitas yang dia mau. Iya, Sampai kayak ditunda kuliahnya, jadi nggak masuk universitas manapun. Oh, wow. Misalnya dia tuh Dia cuma pengen si A ya udah habis. pokoknya A gitu iya, ya. gitu. Jadi dia kayak nggak nyari kerja atau apa gitu, kayak dia tetap belajar buat si masuk ke universitas tersebut. Pokoknya ya mau coba setiap tahun ya pokoknya Iya. harus ke sana. Gitu. Ya itu sih guys. Ada beberapa faktor gitu ya. Pilihannya masing-masing gitu. Oh. Tapi kalau kamu sendiri Mel,
kamu kan sempet nih, kamu kan lebih baru-baru ya ngerasain itu Iya, gitu, masih galaunya. muda banget gitu. Terus habis, terus kamu bilang aku tua. Enggak, aku nggak bilang Oh, Mbak tua. Ih. langsung kamu. Oke, Enggak, enggak. balik lagi. Aku Heeh, aku sendiri. Kalau kamu aku sendiri. sendiri lebih ke dua-duanya digarap sih. Kalau misalnya kerja Mm-mm. sambil bisa kuliah ya nggak apa-apa, karena aku kayak nggak ngejar universitas yang kayak iya aku harus ke sana gitu. Misal Hmm. kayak aku pengen banget ke situ gara-gara emang lulusan di situ banyak yang ini itu gitu. Oh, oke, Enggak. enggak ya. Enggak, kayak yang penting aku bisa balance lah gitu, kuliah sama kerja gitu, bisa diimbangin Iya, tapi gitu. tuh sebenarnya alhamdulillah banget dan rezeki loh kalau Rezeki, rezeki. seumpama bisa kerja sambil kuliah karena Iya, kan nggak semuanya iya, ngebisain, ngebolehin. iya. Terus di satu sisi lagi kalau misalnya kuliah pun kan ada tuh kayak kuliah Heeh. malam, kita Iya, kerja terus kuliah malam kan capek capek ya banget. Aku Bunda. sering kayak gitu. Terus untungnya tuh punya perusahaan yang support juga kita kuliah gitu, Hmm. yang bisa klaim kuliah gitu. Hmm. Kayak bersyukur banget lah Iya, gitu. iya, iya. Jadi kamu kalau misalnya seumpama nih, seumpama kalau misalnya nggak di perusahaan yang sekarang Heeh. gitu ya, kamu pilih kuliah dulu atau kerja dulu? Aku pilih ngejar cita-cita dulu. Ngejar cita-cita dulu. Iya, aku lebih milih daftar ke itu abdi negara. Wah. Karena sebelum kesini emang aku lagi ngejar itu. Mm-mm. Terus karena kesini ya aku kerja dulu Kerja berarti dulu, tapi gitu. sambil akhirnya Sambil iya kuliah. sambil kuliah, sambil nanti berarti baru ini ya Apa? mengejar cita-cita yang tadi, Iya, mari kita abdi coba negara. lagi Iya. gitu. Didoain ya, Mbak. Amin, doain Nah, guys. oke. Nah, tapi Mbak, kalau Hah? misalnya keadaan mengharuskan buat kerja nih dan nggak Mhm. bisa lanjut kuliah, itu gimana sih menurut Mbak? Hmm, Atau gimana? gimana gimana Kalau pertanyaannya? misalnya keadaan kita tuh ngeharusin kita Belum. buat kerja Oh, gitu, heeh. heeh, terus kita tuh gak bisa lanjut buat kuliah gitu, padahal kita pengen gitu, gimana? Hmm. Ini mungkin agak ini ya, agak sedih ya sebenarnya Heeh, kondisi ini gitu kan karena ya anggap aja kita juga nggak minta iya, gitu heeh, kan. gak mau kayak Cuman gitu gitu. cuman kalau seumpama kita sampai menghadapi gitu, ya pertama satu sih guys gitu. Kita coba usahain gitu. Usahain yang kita mau ya, Mbak. Iya usahain gitu. Ya pasti ada jalan Heeh, sih. heeh. Ya bukannya malah anggapannya menyalahkan gitu. Menyalahkan Mungkin orang tua. mungkin orang-orang di luar sana ada Ada, ya, nggak ngomong semua heeh, gitu. Ada heeh. juga yang kayak karena bapak nih atau karena ibu nih gitu. Sering Jadi sih. gitu kan. Padahal ya kalau semua orang tua mampu mah ya kamu mau Ya, sekolah apa aja ya ya sok monggo, iya gitu. sok atuh gitu kan. Iya. Sok atuh, cuman ya kalau misalnya memang sebenarnya sampai ada kondisi seperti itu, ya kita balik lagi. Ya Heeh. dari sisi kita bisa mengusahain apa Iya, gitu kan. bener. Ya siapa tahu seumpama gitu guys gitu. Kayak ditemuin sama kerjaan yang kayak kamu ketemu Iya, iya, sekarang heeh. gitu kan. Itu kan kayak kamu bisa kerja, Kerja sambil kamu bisa kuliah. kuliah gitu. Terus habis itu juga kebetulan juga ada fasilitas Iya, ini kan dari edukasi, perusahaannya, heeh. heeh. Jadi kayak ya alhamdulillah Alhamdulillah gitu gitulah. lah ya. Cuman ya itu balik lagi gitu. Kayak semua pasti ada jalan. Jangan lupa sambil doa Iya, ya benar. gitu. Kalau bisa kita usaha terus, nggak tanpa doa tuh rasanya tuh hampa gitu ya. Iya. Iya, benar-benar. Aku sempat kayak gitu aja juga Mbak, sama kayak sempat kayak apa ya? Ngedown. Ngedown gitu kan, Mm-mm. karena ya aku nggak bisa masuk ini nih, terus habis Iya. itu aku ngedoa terus gitu ya, dikasih yang lebih dari itu mungkin. Jadinya ya Mm-mm. bersyukur aja gitu. Iya, sambil dijalanin ya kalau misalnya Amel misalnya Heeh. contohnya ada cita-cita yang mau Mm-mm. dikejar lagi kan, ya kan maksudnya gini loh, Amel juga masih ada waktu Masih gitu. masih bisa ngejar gitu. Jadi ya kalau misalnya ya apapun itu nanti ketika waktunya Mm-mm. pas ya mudah-mudahan bisa. Kekejar gitu ya, Mbak. Ya, Oke. Nah gitu. gitu buat kalian yang lagi dilema kuliah dulu atau kerja dulu, atau mau kuliah tapi harus Heeh. dikerja sama orang tuanya. Iya. Ya, saran dari kita seperti itu gitu. Iya, kondisi tuh sebenarnya ya kok kondisi Ya, kondisi kita menghadapinya gimana gitu. Cuman kalau misalnya memang kita bisa apa tadi aku mau bilang apa ya? apa? Aduh mendadak lupa.
Apa tuh? Oh ini dijalanin dulu apa yang di depan mata Oh gitu. iya Kalau iya. seumpama memang kondisinya kerjaan datang duluan Hmm, gitu, ya udah coba kerjain dulu. Terus tinggal kita coba cari apakah ada apa peluang. peluang Mm-mm. untuk kita kuliah ataupun yang apa kayak Iya, online kayak atau apa iya, gitu yang mudah-mudahan bisa cocok sama kalian. Ya, ini balik iya lagi ngomong betul. masih gampang ya Iya ngomong gitu. masih gampang. Cuman kalau yang ngelakuin ya nggak segampang itu lah Iya, anjir pasti gitu kan. kerja Cuman kayak sambil kuliah itu maksudnya nggak semudah itu gitu. iya, terus jalan-jalannya juga kayak ya nggak segampang yang omongan Heeh, kita gitu kan. betul. Cuman kayak ya balik lagi dibawa doa gitu. Oke 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 Mbak. Gitu. Jadi semuanya usaha sama doa tuh harus balance gitu ya Iya. Mbak. Nah, menurut Mbak kuliah sendiri itu penting gak sih? Jujur dari hati yang terdalam gitu lah. Untungnya, gimana sih ngomongnya? Ayahku sendiri dulu nggak mikir gimana-gimana ya. Aku Hah? juga mikir kayak ngapain sih kuliah Oh gitu. iya, sebenarnya kayak gitu. Serius gitu. Aku mikir kayak, aduh ngapain ya kuliah gitu. Mending aku jadi apa gitu yang langsung kerja gitu kan. Oh, Kayak tour guide atau apa gitu. Apalah yang pokoknya jalan-jalan karena aku suka iya iya. jalan-jalan gitu kan. Cuman kayak ibuku tuh selalu bilang kayak kamu harus kuliah, kamu perlu kuliah gitu. Ya, ya apa ya, nggak langsung kayak oke gitu nurutin, cuman ya udah dijalanin sampai akhirnya kuliah gitu kan. Oh, Sampai akhirnya kuliah, eh setelah itu baru mulai menyadari, oh kuliah. kuliah tuh sebenarnya menurutku ya, menurutku kuliah tuh sebenarnya latihan kita, latihan untuk diri kita untuk bisa menghadapi dunia yang sesungguhnya gitu. Iya. Menurutku gitu. Mhm. Karena kayak aku dari SMA ya di daerah gitu Iya, kan. Orang-orangnya terbatas, iya. orang-orang kayak macam-macam orangnya Oh, juga heeh. nggak terlalu banyak yang Iya. ditemuin. Setelah kuliah kayak banyak macem orang yang Orang yang harus ditemuin, ditemuin gitu. karakternya macam-macam dari yang rajin, ambis, Iya. males, semuanya kumpul jadi Iya, satu. terus harus memaklumi orang. Iya, terus habis itu dosennya juga pun Iya, macam-macam bener gitu Mbak. kan. Jadi kayak menurutku pribadi akhirnya kuliah itu bener-bener kayak kita latihan guys gitu, latihan Mhm. untuk bisa jadi, maksudnya ya secara mental Iya, kita jadi lebih mantep untuk nanti kita di dunia kerja kerja bisa dibentuk lah gitu ya Mbak. gitu. Jadi nggak melulu tentang kayak pelajarannya Heeh. ataupun kayak oh ya dengan aku kuliah terus aku bisa misalnya cum laude dan lain Iya sebagainya bener. itu bisa mendapatkan bla bli blu gitu, nggak melulu tentang itu. Apakah itu membantu? Ya Ya iya. iya gitu. Cuman Poin plus doang. cuman ya itu menurutku poin inti utamanya itu adalah ya kita ditempa dengan segala Hal hal yang nyoba kita ada. cobaan gitu ya, Iya, cobaan kitanya kalau tuh banyak. menurutmu sendiri gimana Mel? Eh, Penting nggak sih? aku kesini aja aku kaget. Maksudnya karena emang aku sama mereka tuh beda gitu kan. Aku Hmm, Sunda, mereka beda beda suku lah gitu ya. iya. Yang Terus di mana nih? yang kan aku kuliah di Jakarta kan Mbak. Oh iya, Ya, terus heeh. mereka tuh kayak lo gue gitu, Oh, oh, terus heeh, kayak heeh. cara memaklumin orang tuh beda juga. Hmm, Terus aku kayak belajar lagi, oh aku nggak boleh baperan kalau orang kayak gini. Mungkin emang di situ tuh kayak udah kebiasaan mereka iya, tuh kayak gitu iya, gitu. iya, Jadi iya. ya banyak lah, banyak memaklumi orang. Terus dosen-dosennya juga beda banget sama SMK. Yang Mm-mm. yang dulu aku dikejar-kejar guru, sekarang aku Iya, yang ngejar-ngejar dosen gitu. betul, Kalau aku betul. nggak ngejar-ngejar dosen, udah nilai aku kacau kayak. Pasti sih. Jadi Iya. kayak apa ya? Kita oh sama ya itu kalau mungkin dulu kan SMA, SMK kita tuh anggapannya disuapin Mm-mm. gitu. Kayak kamu belajar ini, kamu belajar Iya. itu gitu kan. Sekarang kayak ya udah pokoknya ini semua gitu. Iya. Mau kamu cari internet, kamu mau ngapain, jungkir balik terserah Bener kamu bener bener gitu Mbak. kan. Yang penting cari gitu. Aku Jadi pernah gitu Mbak, aku nggak nyari. Terus mm-mm. tiba-tiba kayak, oh ternyata orang-orang udah bisa. Lah di situ aku kayak tergoyah, oh ternyata aku harus belajar sendiri tuh lebih dari orang dosen yang nerangin aku Mm-mm, gitu. mm-mm. Dan di situ aku kayak, oh gini ya kuliah gitu. Kerasa gitu kata Iya, orang-orang iya, berat, iya. kata yang berat berat banget gitu. Iya, 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 betul. Aku kan ini ya Mbak, kayak seminggu kuliah, Heeh. seminggu enggak. Ya Oh, gitu kan. Terus sistemnya emang gitu. sistemnya emang kayak gitu. Oke, oke, Terus oke. si kuliah ini tuh kalau misalnya pertemuan langsung praktek, Wow. yang di si online ini Hah? dipelajarin gitu Heeh, materinya. heeh, Nah, heeh. minggu depannya langsung praktek tuh kayak aku
aduh aku harus ngapain, makanya aku minggu kemarin nggak belajar gitu kan. Di situ kayak sudah sekali seumur hidup aku kayak gitu. Wow, wow. Iya, kayak aku kaget di situ. Ya gitulah kuliah, Iya gitu. suka dukanya gitu. Iya benar-benar. Tapi Mbak sendiri gitu gak waktu kuliah? Kuliah aku karena ini ya offline. Heeh. Aku kuliahnya offline, terus habis itu ya apalagi nih? Datang kuliah ya ada sih. Kalau aku lebih banyaknya ini bikin proposal, bikin apalah Oh gitu. iya, heeh. Gitu-gitu. Jadi kayak wah banyak sih gitu. Jadi ini ya Excel sama Word gitu pegangannya, otak-atiknya. Banyaknya gitu. Terus banyaknya sih laporan-laporan, Oh, banyak. heeh. Jadi kayak ya itu. Ini kalau semester awal menurutku masih santai gitu. Iya. Semester berikut-berikutnya itu aku pernah yang sampai eh berkelompok nih ya gitu ya. Kita nggak misalnya ada 5 orang. Mm-mm. 5 orang, di 5 orang ini di 5 mata pelajaran berbeda kita kayak satu grup terus mencoba untuk satu grup terus gitu kan. Terus habis itu sampai pada saat itu tuh bener-bener masing-masing orang tuh bikin satu laporan sendiri Wah. gitu. Jadi kayak misalnya, oh ya Amel kamu bikin laporan ini ya gitu dari A sampai Z sampai ya itu jadi pokoknya kamu semua tanggung jawabmu. Aku bikin yang mata pelajaran lain, aku bikin yang satunya bikin mata pelajaran lain. Karena udah saking karena gini, kalau misalnya satu laporan terus kita masih harus runding terus berlima nggak selesai-selesai Iya gitu sih, kan. bener. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk kayak bikin ya strategi kita pada saat itu gitu kan. Ya satu orang handle-nya satu gitu. Karena kita udah sama-sama tahu satu sama lain. Jadi kayak ya udah saling percaya gitu. Ya pembagian tugas lah. Iya, gitu Gitu. kerjasama tapi dibagi-bagi tugas Iya, gitu. jadi kayak ya udah nggak makan banyak waktu, sama-sama selesai, udah Ih, gitu. keren. Ya, cuman ya itu sih itu kayak wah gila. Tapi ya memang ada fase ambisnya juga gitu. Aku kadang pernah belajar nggak tidur sampai aku udah selesai ujian semua baru aku tidur gitu. Ambis banget, Masya Itu Allah. itu ya itu fase-fase dulu nggak tahu ya kok Iya. bisa gitu, cuman kayak ya begitulah kurang lebih. Iya, mungkin dorongan dari teman-teman juga nggak sih Mbak, karena orang-orang Iya ambis bisa terus kita jadi. nggak ambis gitu kan. Iya bisa jadi, cuman nggak tahu ya pas dulu kok kayak ya begitu ya. Tapi emang dasarnya enggak? emang ambis dasarnya kayaknya. Dari Gila. dulu kayaknya ranking 1 terus nih. Enggak. Masa itu ngerendah untuk meroket, bisa orang-orang yang pintar tuh kayak gitu, dia nggak akan nunjukin orang, maksudnya kayak keahlian dia tuh nggak ditunjukin. Enggak. Oke, lanjut ya, Mbak. Lanjut ya. Tapi nggak jarang juga kita temuin sarjana yang mohon maaf bahkan ada yang masih jadi job seeker atau bahkan pengangguran. Ya ini menurut ini fenomena sih gitu, karena kan anggapannya gini loh, kalau misalnya kalian ada, nah ini aku nggak tahu nih, Amel sempet baca berita atau enggak, cuman gini, generasi yang kayak umur-umurnya umur efektif bekerja itu tuh ngumpul semua di sini banyak gitu. Jadi let's say ini burger ya, kita ngomongin burger, ini roti, ini dagingnya, ini roti lagi. Nah ini tuh lapisan bawah itu anak-anak yang umurnya kayak ya masih dari bayi sampai sekolah lah gitu. Ini segini nih gitu ya. Terus habis itu ini tuh daging, ini isinya orang lah, bukan anak-anak, orang yang umurnya Remaja. enggak, remaja di bawah sini. Oh, di bawahnya lagi. Jadi kayak yang ini tuh bener-bener efektif bekerja dari ya mungkin udah lulus SMA, kuliah gitu ya, sampai umur ya puluhan, 40, 30, ya 40, 50 gitu lah ya. Pokoknya yang efektif bekerja di sini. Yang ini ya udah yang udah gen berikutnya lagi, kayak gen berikutnya lah gitu, yang lebih tua gitu, lansia dan lain sebagainya di atas sini. Jadi nih sebenarnya di sini itu tuh ya bayangin, ini segini, ini segini, ini segini. Di sini aja gitu. Ini S1, 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 S1. Semuanya satu Ini lagi. S1 pun itu udah banyak orang gitu kan. Sedangkan lapangan pekerjaan sendiri itu kan sebenarnya ya dibilang banyak ya ada aja gitu. Cuman
posisi pencari kerja dan juga lapangan pekerjaan itu sometimes kurang match gitu, karena Oh, saking banyaknya orang yang mencari kerja kerja. gitu loh. Jadi eh apa ini makanya jadi satu fenomena gitu, karena ada boomnya di sini gitu ya. Coba kalau misalnya boomnya di sini itu maksudnya lebih terapes, lebih apa nih, lebih nggak setebel ini, bisa lebih segini, itu tuh eh nggak akan, maksudnya bukan nggak akan ya, cuman potensial adanya yang masih belum dapat kerja tuh akan lebih sedikit. Lebih menurun lah gitu ya. Heeh, cuman ya balik lagi ya, kita mau lihat dari sisi apa lagi nih menurutku ya. Bisa kita lihat dari sisi positif, berarti ya oh iya, berarti kan orang-orang yang anggapannya belum mendapatkan pekerjaan ini dipaksa untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. No matter what ya, apapun Heeh. itu, dari misalnya bisnis online yang kecil-kecilan, apapun itu, nggak harus yang BAM, harus punya perusahaan apa-apa gitu kan, itu bisa gitu. Atau kalau misalnya ya cobalah gitu, kalau misalnya kita udah mikirnya ke negatif, Iya. diarahinnya ke positif gitu, ya gimana gitu kan. Kalau misalnya selain itu apa? Banyak sih sebenarnya, sekarang kan banyak freelancean. Banyak. Heeh. Jadi kalau misalnya kita cuma ngomong lapangan pekerjaan yang di Indonesia aja atau di daerah kita aja mungkin memang terbatas. Tapi kalau misalnya kita ngomong sekarang banyak kerjaan online yang banyak freelance, ya kita coba-coba gitu. Pasti bisa sih. Sama tingkatin skill, guys. Iya bener sih, apa sih ya, tambahin skill, terus Nambahin kayak cari-cari informasinya lebih Iya. digiatin lagi, itu kayaknya nggak akan meminimalisir pengangguran deh. Kayak gini. Contohnya sekarang yang banyak freelancer itu kan kayak desain. Iya. Ataupun kayak mungkin kalau misalnya bisa bikin aplikasi yang Iya. simple-simple atau apa Iya, itu gitu banyak kan bisa sih. nambah gitu. UI UX kayak gitu. Iya, terus Itu banyak banget. copywriter itu Iya, banyak. banyak. Ini yang online, bukan online sih. Digital Marketing. marketing itu juga banyak. Jadi Banyak. kayak- Apa ya contohnya? jadi mungkin? makanya kan kalau misalnya dibilang ya maksudnya gini, kalau misalnya dibilang sedikit kalau zaman sekarang Kayaknya mungkin enggak deh. mungkin jadinya tergantung kita lagi gitu loh. Kayak gini, sekarang udah luas wawasan, udah bebas gitu. Kalian bisa belajar dari mana aja dan lain sebagainya gitu. Cuman memang mungkin jadinya kalau misalnya kayak contohnya freelance itu kan kita nggak full time gitu kan. Bener-bener nggak ada jaminan Paruh yang waktu dong. nggak ada jaminan yang biasanya mungkin kalau misalnya fasilitas yang didapat kayak Jam sostek ya. kesehatan itu kan mungkin Tunjangan yang enggak lainnya gitu. Cuman kalian bisa memanfaatkan ya, mudah-mudahan kalau misalnya skill kita makin naik dan juga makin oke, ya Ya apalagi pas jalannya juga ada gitu. terus banyak yang nerima juga kalau misalnya skillnya banyak gitu kan Mbak. Iya, Perusahaan banyak yang ngebutuhin lah gitu. bisa jadi ya gitu. Jadi ya semangat Iya, guys. banyak apa ya, nyari tahu gitu. Nah Mbak, kalau misalnya udah punya semua nih yang disebutin tadi, tapi masih susah dapat kerja gimana? Kalau masih Durhaka itu. aduh Enggak. masih susah dapat kerja. Belum rezeki. Iya sih, mau bilang gitu cuman gimana ya? Iya, sometimes tuh aku maksudnya penganut yang kayak aku penganut yang masing-masing orang tuh ada timelinenya gitu. Oke. Jadi kayak ya balik lagi, kita sudah punya nih gitu, kita sudah punya perbekalan A, B, C, D, bla 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 gitu kan. Cuman kalau misalnya memang masih belum, ya apa yang bisa kita usahain lagi gitu guys. Gitu sih gitu. Pasti ada. Kalau misalnya memang susah dapat kerja, itu yang tadi, coba ciptakan lapangan pekerjaan Iya, sendiri. mungkin ya Mbak, kalau misalnya susah dapat kerja tuh nasib, katanya nasib terus Astagfirullah. atau nasibnya kan bisa diubah dengan usaha gitu. Iya, tapi aku cukup yakin gitu kalau misalnya kita bisa apa sih namanya? Apa ya bahasanya ya? Apa ya bahasanya? Maksudnya kayak kita usaha terus gitu. Ada yang bilang nih, ini sempet aku baca quotes atau apa gitu ya. Even kadang nasib kita gitu, misalnya harus menjalani A gitu. Tapi kalau misalnya kita terus usaha
gitu. Tuhan ngeliat kita aja itu sampai sampai tergerak gitu loh, Iya, karena kayak iya, kita iya. terus usaha gitu. Betul. Akhirnya itu jadi berubah gitu. Jadi Setuju. kayak nggak ada yang kayak ya udah aku gini, kayaknya memang aku gini, nggak gitu guys. Mindsetnya nggak boleh Iya, kayak Ben, gitu. gak boleh Jadi kayak kayak gitu. eh oh aku masih belum berhasil nih gitu, coba lagi. Ya kalau misalnya kita ngomong ini ya Hah, penemuan-penemuan gitu, si Pak apa? si Pak Thomas Alva Edison nemuin apa, Bu Amel? Nggak tahu Lu apa. astagfirullah. Lampu, Apa, lupa, lupa apa. lampu Oh iya. gitu. Jadi itu aja harus nyobain, harus mencoba sampai kayak 999 lampu kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak Oke. salah guys. Berarti Please correct me pelajaran kalau SD. aku salah. Hah? Pelajaran SD atau SMP? Ya udah makanya dia nyoba sebegitu banyaknya. Mm-mm. 999 itu kan kayak wah gitu. Kayak kita 10 kali aja kayak ya Tuhan ini kapan lagi ya Tuhan gitu kan. Kapan Iya, berhasilnya, cuman kayak bener-bener. ya itu. Kalau misalnya kita emang mau nyoba terus ya mudah-mudahan Dapat. iya. Tapi kalau misalnya kita berusaha terus pasti ada titik terangnya sih. Soalnya kan kalau misalnya air yang kotor terus disirami dengan air yang bersih kan itu pasti bersih juga. Iya. Eh, Weh, kita jadi NPC teguh gitu. Enggak, terus Iya. kalian iya sama kayak hujan gitu. Heeh. Hujan kan nggak mungkin hujan terus dong Iya. gitu, jadi kayak pasti nanti akan ada pelanginya. Iya, setelah gelap terbitlah terang gitu. Mm-mm. Huhuy. Semangat. Nah, Mbak, ngomong-ngomong balik lagi nih ke pembahasan soal kuliah ya, Mbak. Iya. Dari berbagai macam jurusan yang ada nggak sih jurusan yang kayaknya tuh ilmunya tuh bakal kepake sampai kapanpun atau enggak nggak ada masa expirednya gitu? Wah. Oke, kita kutip di web aja kali ya. Gitu Nah, kah? Menurutku gini sih Mel, apa? tapi Oke, menurut Mbak Sherly dulu. iya, Gimana? menurutku gini sih, tapi menurutku ilmu itu pasti selalu ada update-nya Iya. gitu. Nggak bisa kita kayak mau paten pegang terus Mm-mm. ilmu yang cuman kita pelajarin. Mm-mm. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kayak era aja berkembang guys gitu. Teknologi aja terus maju gitu. Betul. Kita nggak mungkin cuman pegangin satu ilmu yang cuman kita pelajarin. Jadi misalnya kayak kita ambil jurusan kayak aku mau ngambil jurusan marketing. Hmm. Marketing sama sekali nggak bisa kalau misalnya kita cuman gini, secara teori mungkin iya gitu. Cuman ada core-nya, ada intinya gitu. Cuman secara perkembangan strategi dan itu tuh pasti ada yang baru-baru. Iya, betul, Mbak. Pasti ada improvisasi atau modifikasi gitu supaya bisa ngikutin zaman yang pada saat Ada, itu yang up to date Mm-mm. gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngikutin zaman yang up to date, ya kita akan kayak dinosaurus aja. Iya, masa Apa? ini, masa purba. Ini apa sih namanya, punah, guys gitu. Oh. Jadi kayak nggak ada masa expirednya. Menurutku pasti ada kayak oh ya itu zaman yang kapan gitu, itu Oh. tahun berapa gitu. Cuman Iya. intinya tuh pasti ada, cuman pasti ada modifikasi. Jadi Betul. makanya ketika kita milih jurusan, ketika kita belajar ya kita pastikan kita suka gitu, kita nggak tersiksa, kita belajar. Terus habis itu juga ya kalau misalnya ada segala update yang ada, kita secara tulus gitu, kita pengen tahu dan kita Iya. pengen belajar gitu, karena kita Betul. emang suka Iya, gitu iya. kan. Kalau misalnya suka tuh kayak jadi hobi bekerja juga. Iya, Jadi kayak makanya misalnya kayak apa ya, hal yang kita suka terus bekerja itu kayak nggak kerasa, nggak tersiksa nggak gitu loh. tersiksa. heeh. Ini contohnya banget, ini aku punya pengalaman real ini Iya, apa gitu. tuh, Mbak? Jadi aku pernah kerja gitu ya di satu bidang yang memang aku benar suka gitu. Nah, jadi kayak apapun itu, aku tuh dengan senang hati belajar dan juga mengerjakannya itu aku senang banget gitu. Jadi nggak usah diminta pun hati tuh senang gitu. Kayak oh ya udah tergerak sendiri gitu ya. ngulik sendiri, ngapain sendiri gitu kan. Nah, sampai suatu saat aku coba di satu bidang lainnya lagi itu ternyata ya dibilang passion, ya ada passionnya cuman nggak sesuka yang pertama gitu anggapannya ya. Nah cuman ya itu ada bedanya kayak kerja sama-sama capek. Misalnya kayak kerja sama-sama sampai jam 10.
yang di bidang yang aku suka, aku kayak oh ya udah capek-capek badan aja, mental semuanya tuh senang kayak Aman ya gitu ya. udah aman aja gitu, ya udah capek gitu udah. Cuman kalau misalnya yang di B gitu, eh, badan capek, secara mental juga kayak gila nih kapan kelarnya sih gitu, kayak Kesel. iya kayak di Oh. bawahnya Iya dongkol. bener-bener. Bawahnya marah-marah kayak pengen cepet-cepet selesai gitu. Karena memang ya itu bedanya. Jadi kalau misalnya kalian bisa memastikan, maksudnya ya apa ya bahasanya ya? Memastikan kerjaan kalian tuh suka atau enggak. Enggak. Kalian ya pasti ini nih, sebelum itu mungkin perlu tahu dulu kalian sukanya Yang mana? di apa gitu. Di bidang apa gitu. Heeh. Kalau misalnya kerja tuh cintai kerjaannya dulu nggak sih Mbak gitu. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya cintai kerjaan cuman kalau misalnya dari awal emang udah nggak Nggak ada suka. ininya Yang juga nggak suka-suka gitu ya. iya. Itu kayak dijodohin ya, bisa sih ntar lama-lama bisa, ya udah gitu kan. Bisa Cuman kayak ya udah kayak biasa aja gitu. udah ya karena udah kebiasaan, gitu. Jadi ya itu cinta karena kebiasaan atau cinta karena emang suka Bisa gitu. karena terbiasa Iya, aja jalan berarti karena cintaan. terbiasa. Aku suka susah sama cinta tuh kayak berbelit-belit. Iya. Nah, kalau misalnya tadi dari web tuh apa ya Mas Prompter? Kalau misalnya dari web itu apa tadi tuh kayak desain komunikasi visual. Mungkin kayak ini ya ngikutin zaman gitu ya, tata boga, ilmu komputer. Desain pun tuh kalau misalnya kayak Kuno. Kalau misalnya kuno kan bisa gini ya, dimodif ya, Mbak. semuanya sih sebenarnya menurutku ya ini sih. Iya, Menurutku yang tadi kata Mbak. main core-nya itu satu. Heeh. Cuman pasti ada modifikasi. Betul. Kayak misalnya desain dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada software baru dan lain sebagainya yang bisa lebih cepat dan ini dan itu, Ya pasti masa di-update. iya masa nggak berubah Iya, kita bener-bener, gitu bener. kan. Terus misalnya kayak apa nih? Mungkin yang kayak aku kurang paham ya kalau misalnya yang kayak matematika, teknik gitu Iya. seperti apa. Cuman mungkin ya itu sih. Secara main pasti Iya. sama sih. Tapi menurut aku ya Mbak, matematika itu pasti ada di setiap jurusan deh. Iya nggak sih? Kayak misal kita di ngegambar misal, pasti kayak ada ukurannya nggak sih? Oh iya, secara basic pasti ada. Iya, pasti Tapi kayak kalau misalnya kayak apa yang tuh? nggak sampai yang sebelibet itu kali ya, Iya, kalau iya. misalnya emang kayak ini. Tapi Ya, pasti ada matematikanya gitu. pastilah. Oke, berarti Tiap hari aja kita ngitung duit ya. matematika. Ada matematika. Oke, berarti matematika emang sepenting itu ya. Penting. Oke, lanjut aja ke laptop tadi. Kita bahas tentang kuliah atau kerja, nyinggung soal matematika. Kan pasti ada nih ya Mbak, bahkan banyak orang yang nggak suka sama matematika. Ada nggak sih jurusan yang nggak ada matkul matematikanya? Ada nggak ya? Nggak ada deh kayaknya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya pasti ada basic. Iya, betul kan? Tapi kayak ada apa nih? Ada webnya juga, coba Anda lihat lagi. Iya. Tapi kalau misalnya basic-basic pasti ada, even bahasa pun harusnya masih ada. Masih ada ya? Pasti masih ada. Pasti semua jurusan tuh bakal terhubung sama matematika. Mbak apa? Marketing. Pasti ada matematikanya. Secara ini kan ada angka-angka tuh. Iya, Ada akuntansi, belajar. Kamu ada akuntansi juga? Belajar. Oh, marketing tuh mencakup akuntansi juga, aku baru tahu ya. Enggak. Jadi maksudnya kita di kuliahan cuman dikasih kayak pengantar akuntansi gitu. Secara dasar doang supaya tahu, guys. Gila, ternyata emang matematika tuh ada di mana-mana ya, Mbak. Iya. Oke, tadi ada kesimpulan gak nih Mbak di perbincangan kita kalian tentang kuliah atau kerja gitu? Ya, kalau misalnya kuliah atau kerja balik lagi nyesuaiin sama diri kalian gitu. Kalian lebih nyaman yang mana? Posisinya lebih apa sih namanya? Lebih urgent yang mana? Iya, lebih urgent yang mana dan juga situasinya lebih condong kemana gitu. Nggak ada yang harus kuliah dulu atau nggak ada yang harus kerja dulu. Ya, semua itu based on dari 3 aspek yang tadi udah kita sebutin gitu ya. Nah, terus habis itu selain itu ini sih, ya kalau misalnya jurusan ya kalian pastikan apa yang kalian suka gitu. Jadi setelah
Bait. Ketika kalian mau pelajarin itu tuh Oke. bisa lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih seneng hatinya Heeh, gitu. tapi sometimes juga ada juga sih yang Apa? salah jurusan. Misalnya aku mikirnya kayak, oh ya nanti bakal begini-begini kalau aku masuk gini gitu. Ya itu perlu dipelajarin dulu guys. Jadi benar-benar hati-hati jurusan apa yang sebenarnya yang Kalian kalian suka. tahu. Jangan-jangan kalian udah srek nih sama Eh, jurusan ini, tapi begitu masuk kuliah loh kok kayak gini gitu bukan loh. bukan aku banget Nggak gitu. sesuai ekspektasi Oke, gitu. Jadi heeh. tuh perlu dipelajarin juga. Dicari tahu lah gitu ya. Sisanya Oke. sih apa Mel? Sisanya ya bertergantung sama kalian sendiri. Nyamannya kayak gimana, mau kerja dulu ya tergantung situasi situasi. Bener, Situasi, situasi ya. dan kondisi kalian kayak gimana sih. Dari aku kayak gitu sih. Iya. Soalnya aku juga kayak gitu. Mm-mm. Playnya mewaknya ke B gitu. Gitu. Sama ya itu, ya segalanya pasti ada jalan, Heeh. jalanin aja dulu Iya, ya. betul. Jalanin aja dulu sama ya apapun itu rintangannya ya Tetap usaha dan doa. ya usaha dan doa. Oke, makasih ya Mbak Sher udah bincang-bincang sama aku, Makasih. berbincang-bincang maksudnya berbincang-bincang sama aku. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita, dan kita bakal upload setiap hari Rabu dan Sabtu. Makasih Mbak Sher, bye-bye, makasih. Bye bye. Thank you for watching.